warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai, para alim ulama, tokoh agama yang sempat hadir di subuh hari ini. Yang saya hormati, yang saya cintai serta saya banggakan, saudara-saudara saya members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di subuh hari ini kembali Allah menghimpun dan mengumpulkan kita di rumahnya. Mudah-mudahan kelak di hari kemudian Allah pun menghimpun dan mengumpulkan kita semua di surganya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di subuh hari ini kita sudah berada di 26 Ramadan 1444 Hijriyah, bulan di mana paling banyak orang merindukan berjumpa dengannya. Namun betapa banyak orang yang merindukan Ramadan, namun dia tidak sempat berjumpa dengan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggilnya mendahului dari kita. Betapa banyak orang yang merindukan berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Dia berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya di dalam bulan suci Ramadan mendahului dengan kita. Pertanyaan untuk kita, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada jaminan buat kita apa kita akan bisa melewati Ramadan tahun ini dan akan sampai di Ramadan yang akan datang. Olehnya itu, tatkala kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kita lewatkan waktu-waktu itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan di setiap harinya, di setiap jamnya, di setiap menitnya, bahkan di setiap detiknya penuh dengan berkah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana bisa menggapai berkah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tatkala kita sudah berada di tanggal 26 Ramadan, artinya sebentar malam insya Allah kita sudah berada di malam ke-27 Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar berkata, beberapa orang sahabat diperlihatkan dalam mimpinya tentang malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan malam ke-27 Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betullah impianmu itu bertepatan dengan 7 malam terakhir Ramadan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
barang siapa yang hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah ia mencarinya di 7 malam terakhir. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka olehnya itu jangan pernah kita lewatkan waktu-waktu di akhir Ramadan ini. Untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat tatkala akhir-akhir Ramadan atau di malam akhir Ramadan, semuanya menangis karena Ramadan hendak meninggalkan mereka. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taalaan, apa kata Rasulullah SAW? Pada malam akhir Ramadan, langit menangis, bumi menangis, para malaikat menangis, dan musibah buat umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Seorang sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan segala amal kebaikan. Dan bahkan di hadis lain, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang berpuasa meninggalkan lapar, haus, dan menahan syahwatnya karena patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan semua amalan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari-hari terakhir Ramadan ini, mari betul-betul kita kencangkan ikat pinggang kita, sarung kita hidupkan malam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Di malam 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Artinya apa? Betul-betul di 10 hari Ramadan ini kita manfaatkan betul semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Selain penuh berkah, rahmat dan ampunan, pahala dilipat gandakan, ada suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Maka beruntunglah kita umatnya Rasulullah SAW, karena ada suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun mesti kita ketahui apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, karena terkadang di antara kita masih susah membedakan yang mana malam Lailatul Qadar, yang mana malam nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izza, yaitu 114 surah, 6.666 ayat, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas diturunkan secara keseluruhan. Kapan peristiwanya? Yaitu di bulan Ramadan. Sedangkan malam nuzulul Quran yaitu peristiwa di mana pertama kali diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kapan kejadiannya? 17 Ramadan di tahun 610 Masehi, di mana kejadiannya di Gua Hira. Jadi sudah nampak perbedaan Lailatul Qadar dengan malam nuzulul Quran. Maka turunnya Al-Quran itu dari langit bumi kepada Rasulullah SAW, yaitu bertahap sesuai dengan kebutuhan, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang turun, yaitu di Mekah dan Madinah. 85 surah turun di Mekah, 29 surah turun di Madinah.
Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam Lailatul Qadar atau yang disebut dengan malam kemuliaan yang lebih mulia dari 1000 bulan, akan timbul pertanyaan buat kita, apakah yang melatar belakangi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Qadar, surah yang ke-97 di dalam kitab suci Al-Quran. Yang mendasari turunnya Al-Qadar adalah ketakjuban para sahabat, iri para sahabat tentang seorang di zaman Bani Israel yang berjihad, berjuang membela agama Allah selama 1000 bulan. Maka di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid berkata, suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW, sementara duduk-duduk, pada saat itu Rasulullah SAW tertawa sendiri, tersenyum sendiri. Maka heran para sahabat, apa yang menyebabkan Rasulullah SAW tertawa dan tersenyum sendiri. Seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa gerangan sehingga engkau tersenyum dan tertawa sendiri?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dinampakkan kepadaku hari kiamat di mana para nabi dan rasul dikumpulkan dengan para umatnya, kemudian berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku melihat seorang nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Dialah Nabi Sam'un Al-Ghasi, hanya berjalan dengan memegang sebuah pedang di tangannya. Pedangnya," kata Rasulullah SAW, "terbuat dari tulang unta." Yang di dalam riwayat dijelaskan, Nabi Sam'un Al-Ghasi apabila berdiri, rambutnya akan sampai atau tersentuh ke tanah. Nabi Sam'un Al-Ghasi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi ini untuk menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sam'un Al-Ghasi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan yang luar biasa. Apa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghasi? Dia diberikan mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sam'un Al-Ghasi mampu melunakkan besi, mampu menghancurkan gedung-gedung, bangunan-bangunan yang kokoh. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un Al-Ghasi. Tapi apakah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menarik orang-orang untuk ikut bersama dengannya? Ternyata tidak. Pada saat itu orang-orang tetap menyembah berhala, tidak ikut dengan apa ajaran risalah yang dibawa oleh Nabi Sam'un Al-Ghasi. Namun siapapun yang menentang Sam'un Al-Ghasi pada saat itu, Nabi Sam'un Al-Ghasi tidak segan-segan untuk membunuhnya. Raja pada saat itu, Raja Bani Israel pada saat itu, dengan kehadiran Nabi Sam'un Al-Ghasi, merasa terancam jiwanya dengan keberadaan Nabi Sam'un Al-Ghasi. Maka dia membuat sayembara kepada masyarakatnya, barang siapa yang mampu melumpuhkan atau melemahkan Sam'un Al-Ghasi, maka akan diberikan upah harta kekayaan emas dan berlian yang luar biasa. Namun tak seorang pun yang hendak mengikuti sayembara itu, karena dia tahu betul bagaimana kekuatan Sam'un Al-Ghasi. Maka salah satu usaha raja pada saat itu dengan saran beberapa perdana menterinya dengan berkata, "Wahai raja, bagaimana kalau kita memanfaatkan istri dari Nabi Sam'un Al-Ghasi? Jangan sampai dengan iming-iming harta, berlian emas yang dijanjikan, dia mau berkhianat kepada suaminya." Maka dipanggillah istri Nabi Sam'un Al-Ghasi ke kerajaan. Bertanyalah raja kepada istri Sam'un Al-Ghasi, "Wahai ibu, betulkah ibu istri dari Sam'un Al-Ghasi?" "Ya, betul, saya istri dari Sam'un Al-Ghasi." "Apakah ibu cinta dan sayang terhadap suami ibu?" "Ya, saya cinta dan sayang terhadap suami saya." "Wahai ibu, apakah jika sekiranya engkau diberikan imbalan harta yang banyak,
engkau diberikan imbalan emas, berlian dan permata, engkau bersedia tidak setia kepada suami ibu, apa itu? Maka raja pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Maka apa kata raja? Cukuplah engkau. Bagaimana caranya engkau melumpuhkan suamimu, atau bagaimana engkau melemahkan suamimu? Tidak perlulah engkau membunuhnya, cukup engkau lemahkan dan engkau panggil orang-orang kerajaan untuk menjemput suamimu. Maka dia pun menerima tawaran itu. Malam pertama, istri dari Samun al-Ghazi diberikan tali dari raja. Untuk apa? Untuk mengikat suaminya tatkala dia tertidur. Malam pertama Samun al-Ghazi, karena dia malamnya beribadah kepada Allah dan siangnya dia puasa, sampai fajar Samun al-Ghazi beribadah kepada Allah, tidak terwujud niatnya istrinya. Malam berikutnya Samun al-Ghazi tertidur. Di saat itulah istrinya menggunakan kesempatan tersebut untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki suaminya Samun al-Ghazi. Tatkala Samun al-Ghazi terbangun, apa kata Nabi Samun al-Ghazi? Wahai istriku, siapa yang mengikat kedua kaki dan tanganku? Maka apa kata istrinya? Aku yang mengikat, wahai suamiku. Untuk apa engkau mengikat kedua kaki dan tanganku? Apa kata istrinya? Aku hanya ingin menguji betapa besar kekuatan yang ada, yang engkau miliki. Apa kata Nabi Samun al-Ghazi? Kalau cuma ikatan begini, sekali aku menggeliat tali ini sudah putus. Menggeliat Samun al-Ghazi, terputuslah tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Sambil berkata, wahai istriku, ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam berikutnya Nabi Samun al-Ghazi kembali tertidur. Istrinya pun mengikat kembali dengan tali dari raja yang lebih kuat. Diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya. Kembali terbangun Samun al-Ghazi. Wahai istriku, apakah engkau yang kembali mengikat kedua kaki dan tanganku? Iya, betul aku yang mengikat suamiku. Apakah engkau masih tetap ingin menguji kekuatanku? Iya suamiku. Bukankah aku telah sampaikan bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadaku? Sekali aku menggeliat, tali ini putus. Maka kembali Nabi Samun al-Ghazi menggeliat, kemudian tali yang mengikat kedua kaki dan tangannya kembali terputus. Apakah sampai di situ istri Samun al-Ghazi putus asa karena tidak berhasil? Tidak. Maka suatu ketika dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kita sudah lama hidup bersama. Tolong sampaikan kepadaku, apa sebenarnya titik kelemahan yang engkau miliki agar kekuatanmu itu hilang, engkau tidak berdaya. Nabi Samun al-Ghazi karena istrinya, dia pun menyampaikan titik kelemahannya, bahwa titik kelemahan yang ada pada diriku yaitu tatkala kedua kakiku atau tanganku diikat dengan rambutku. Maka merasa istrinya sudah mengetahui titik kelemahan suaminya Nabi Samun al-Ghazi, maka di suatu malam di mana dia mempunyai kesempatan, Nabi Samun al-Ghazi tertidur, dia pun menggunting 4 helai saja rambutnya, kemudian diikatkan di kedua tangannya. Kemudian menggunting lagi 4 helai rambut Nabi Samun al-Ghazi, kemudian diikatkan lagi kepada kedua kakinya. Tatkala Nabi Samun al-Ghazi terbangun, dia bertanya kepada suaminya, apakah engkau yang melakukan wahai istriku? Ya, aku yang melakukan wahai suamiku. Aku hanya ingin menguji apakah betul apa yang engkau sampaikan kepadaku, bahwa titik kelemahan dirimu ada pada rambutmu. Tatkala engkau diikat dengan rambutmu, maka Nabi Samun al-Ghazi pada saat itu tidak berdaya. Kekuatannya hilang seketika. Maka tatkala kekuatannya hilang, Nabi Samun lemah dan tidak berdaya. Istrinya pun melaporkan ke kerajaan. Orang-orang kerajaan datang menjemput Nabi Samun al-Ghazi. Apa yang terjadi? Nabi Samun al-Ghazi diikat di tiang utama kerajaan. Tatkala Nabi Samun al-Ghazi diikat di tiang utama kerajaan, raja tidak serta-merta langsung membunuh Nabi Samun al-Ghazi, tapi dia menyiksa dulu
secara perlahan. Yang paling pertama, Nabi Sam'un al-Ghazi dibutakan kedua matanya oleh raja, kemudian dipotong kedua tangannya, kemudian dipotong kedua kakinya. Di dalam ketidakberdayaan Nabi Sam'un al-Ghazi pada saat itu, maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Sam'un al-Ghazi, apa yang engkau minta saat ini? Maka apa kata Nabi Sam'un al-Ghazi? Wahai malaikat Jibril, aku memohon kepada Allah agar sekiranya tenagaku dikembalikan seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima permohonan Nabi Sam'un al-Ghazi. Maka ketika itu dikembalikanlah kekuatan dan tenaga dari Sam'un al-Ghazi, sehingga dengan sekali menggeliat tiang kerajaan itu roboh dan semua istana pada saat itu langsung runtuh, sehingga orang-orang yang ada di dalam istana, begitupun dengan istri Nabi Sam'un al-Ghazi mati. Maka setelah itu Nabi Sam'un al-Ghazi pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedua penglihatannya, dikembalikan kembali kedua tangannya, dikembalikan kembali kedua kakinya. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan, membocorkan rahasia tentang kekuatan dirinya yang tidak mesti dia sampaikan kepada siapapun juga. Maka apa kata Sam'un al-Ghazi? Ya Allah, ya Rabb, untuk menebus dosa dan kesalahanku, berikan aku waktu untuk berjuang membela agama Allah, jihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Maka dia bersumpah kepada Allah agar diberikan waktu 1000 bulan, 83 tahun. Untuk apa? Untuk memberantas kebatilan, untuk memberantas segala kejahatan. Tatkala para sahabat mendengarkan cerita Rasulullah SAW, para sahabat pada saat itu takjub sekaligus iri dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sam'un selama 1000 bulan. Untuk apa jihad fi sabilillah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sungguh beruntung Nabi Sam'un al-Ghazi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beribadah jihad fi sabilillah, membela agama Allah. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah, yang jarang sekali umur kami sampai 83 tahun? Bagaimana bisa kami jihad seperti jihadnya Nabi Sam'un al-Ghazi? Maka sebelum Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat, di saat itulah malaikat Jibril turun dengan membawa surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kepada saudaraku seiman dan seagama, mari di dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan betul. Apalagi ini kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencari di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah ia mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Maka jangan pernah lewatkan di 10 malam terakhir ini. Sebelum kita tidur ya, saya berpesan, jangan pernah lupa baca Al-Quran. Jangan sampai malam itu kita baca Al-Quran kemudian turun malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita membaca Al-Quran 1000 bulan atau 83 tahun. Kalaupun misalnya contoh kita hanya bisa mampu membaca Alif Lam Mim kemudian kita tertidur, maka tatkala malam itu bertepatan turunnya malam Lailatul Qadar,
maka sama halnya kita membaca alif lam mim selama 1000 bulan. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, 1000 bulan lamanya. Contoh, tatkala malam itu kita hanya membaca yaitu Nun pada malam Lailatul Qadar, kemudian kita tertidur, kemudian turun malam Lailatul Qadar pada malam itu, maka ibaratnya kita membaca Nun, 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 Nun sampai 1000 bulan. Maka jangan kita pernah lewatkan malam-malam 10 akhir Ramadan ini, karena sahabat saja, bumi, langit dan para malaikat menangis tatkala Ramadan hendak pergi meninggalkan kita. Bukankah malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka dan terlalu orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi berangkat meninggalkannya, kemudian menyebabkan tidak diampuni dosa-dosanya. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.